Assalamualaikum teman-teman, masih dengan saya MS Mobaka Channel. Rasanya Egel memang tidak pernah berhenti mengeluarkan produk audio terbarunya di tahun 2022 ini, mulai dari TWS sampai speaker Bluetooth, dan di akhir tahun ini versi terbaru dari Eagle Elite XL, yaitu Elite XL 2. By the way, sebenarnya speaker ini sudah saya terima sejak 2 minggu lalu, bahkan lebih sepertinya. Tapi ya maaf karena alasan kesehatan saya yang harus istirahat total semingguan, jadi dengan terpaksa semua list di review channel ini juga ya ikut tertunda, termasuk si Eagle Elite XL 2 ini. Hikmahnya, saya jadi lebih lama menjajalnya. Buat teman yang masih penasaran dengan speaker Elite XL 2 ini, sebelum teman beli bagaimana plus dan minusnya, ya pastikan saja teman bisa baca spesifikasinya di sini, dan tentu pastikan saja simak videonya sampai selesai. Kiji. Pertama dari sisi desain, untuk tampilan XL 2 ini saya suka jelas. Terkesan lebih kekinian dengan desain yang masih membulat tapi lebih lebar di bagian bawahnya. Untuk kombinasi driver di bagian depan ini masih sama, 2 driver dan 2 tweeter. Yang beda itu adalah penempatan 2 pasif radiator yang dulu di ujung ini sekarang berada di belakang, bukan di bagian samping. Walaupun memang ini jelas bisa saja berbeda dengan selera teman, minus yang saya rasakan itu untuk desain seperti ini ada pada dudukannya yang masih terasa kurang stabil seperti di Elite XL yang pertama. Saya suka dengan penempatan lampu RGB di sekeliling speakernya yang punya 10 variasi ini, dan buat saya lebih suka kalau lampu RGB-nya ini dinonaktifkan. Sedang untuk dimensinya ini jadi lebih besar. Teman bisa lihat sendiri perbedaan ukuran dari Elite XL pertama dibandingkan sama Elite XL 2 ini yang memang lebih besar. Tapi bagusnya untuk bobot ini kalau diangkat seperti ini tidak terlalu berasa perbedaannya. Sedang kalau untuk dimensinya ini ya masih cukup nyaman lah kalau ditenteng. Peningkatan lain juga ada pada pengoperasian dan kontrolnya. Posisi kontrol di Elite XL 2 ini tidak hanya berada di bagian gagang speakernya saja, tapi juga dengan cara di tap atau disentuh di bagian sisi kanan. Kiri apa kanan ya? Intinya berada di sebelah kanan saya. Kontrol sentuh seperti ini buat saya baru dan cukup unik, berasa seperti lagi kontrol TWS. Dimana untuk play musik, next track, dan previous tracknya ini dengan cara disentuh. Begitu juga untuk mengganti mode equalizer bawaannya. Dan ini berlaku juga untuk fungsi panggilan teleponnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa teman baca di sini. Lanjut, untuk tombol di bagian atas ini ada tombol power, kemudian ada tombol TWS atau untuk memutuskan mode Bluetooth-nya. Lalu tombol lampu RGB, dan yang berubah total di sini adalah tombol volume yang sekarang dengan cara diputar. Putar ke atas untuk volume up dan putar ke bawah untuk volume down. By the way, teman tidak perlu khawatir dengan mode tombol seperti ini akan mudah kemasukan air atau debu, karena XL2 ini sudah bersertifikasi waterproofing IP56, jadi tahan debu dan siraman air. Kalau cuma debu sama percikan air lah, Eagle Elite XL2 ini aman. Lanjut untuk input. Selain via Bluetooth dengan versi 5.0 dan masih berkodek SBC, input di Elite XL2 ini ada peningkatan dibanding Elite XL pertama yang hanya ada opsi input lewat port analog 3,5 mm-nya. Di sini sekarang ada tambahan port USB untuk flash disk yang ternyata setelah saya coba bisa difungsikan sebagai powerbank juga. Rasanya dengan baterai sebesar 7200 mAh cukuplah untuk satu smartphone terisi penuh. Mana tahu lah pas lagi dipakai musik terhenti gara-gara lowbat. Intinya di Elite XL 2 ini teman bisa jadikan powerbank dadakan. Dan buat teman yang penasaran item tambahan apa saja dalam paket penjualannya selain unit speaker, ini ada antara lain itu kabel charger USB Type-C, kemudian ada kabel analog 3,5 mm, user manual, dan tentu kartu garansi yang berlaku selama 12 bulan. Lanjut, untuk Elite XL 2 ini juga masih tergolong speakerphone yang dilengkapi dengan mikrofon. Untuk posisi mikrofon ini saya tidak tahu pasti, yang jelas untuk sampel suaranya ketika digunakan seperti ini. Oke, jadi ini adalah sampel suara mikrofon dari Elite Eagle XL 2. Dan sebagai perbandingan seperti biasa saya menggunakan kamera depan dari handphone saya ini, dan jarak saya dengan mikrofon ini kurang lebih 50 cm, dan kalau saya dekatkan maka suara saya akan terdengar seperti ini. Oke, saya pikir itu saja untuk sampel suara mikrofonnya, dan sekarang kita lanjut ke sampel musik di outdoor dan indoor plus perbandingan antara mode balance, pure, dan mode bassnya. Oke.
Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. Before we sink it, let me feel like this. Make me feel like this. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Dari sisi kualitas suara, jelas ada perubahan yang positif di XL2 ini. Opsi mode equalizer bawaan di Elite XL2 ini ada 3 mode, yaitu balance, bass, dan pure. Yang mana defaultnya ini akan selalu dimulai di mode balance. Buat kualitas suaranya, yang pertama saya rasakan di mode balance ini adalah suara bassnya itu agak dominan dibanding mid dan treble-nya. Dan jika dibandingkan sama Elite XL yang pertama di mode indoornya, ya juga sama sebenarnya. Bass di XL2 ini dari sisi kuantitas lebih besar. Memang bassnya terasa lebih dominan, tapi masih terdengar nyaman tentunya. Bassnya juga lebih berasa deep-nya. Cocoknya di mode ini tuh kita dengarnya musik bergenre hip hop, R&B, dan yang sejenis lah. Sedang untuk bagian mid ketika di indoor, misal maksud saya di studio ini, volume sekitar 50-an itu sudah lebih dari cukup. Untuk midnya terdengar lebih mundur dibanding bass yang memang benar-benar dominan, tapi dalam arti yang positif. Sedang untuk treble atau bagian high-nya saya rasa tidak ada masalah dan sama dengan bagian mid. Ini juga lebih mundur dibanding bass, tapi ya itu tadi, suara secara keseluruhan masih terdengar jelas. Sedang ketika di mode bass, ini berasa kalau memang ada peningkatan dari sisi kuantitas untuk bagian bassnya yang makin terasa lebih dominan tapi enak didengar, dan treble-nya itu agak dikurangi. Sedang ketika di mode pure, terus terang feel yang saya rasakan itu mengingatkan saya sama setting di TWS Soundcore yang belum lama ini saya review, dimana di mode pure ini justru terdengar lebih balance dibanding ketika dengar musik di mode EQ balance-nya itu sendiri. Dan untuk posisi indoor, saya lebih suka menggunakan di mode pure tentunya. Jadi untuk kualitas suara secara keseluruhan, buat saya Eagle Elite XL2 ini sudah cukup bagus, apalagi mengingat harganya yang berada di bawah 1 juta. Tapi dengan kualitas suara yang baik ketika di indoor maupun di outdoor. Dan memang Elite XL ini menurut saya bisa diandalkan. Ya, kalau di kita ini untuk acara Lulo malam tahun baru sudah cocok lah kalau di lorong. Jika teman masih penasaran mana yang akan saya pilih antara Elite XL dan Elite XL2 secara keseluruhan, terlepas itu beberapa hal minus yang saya sebutkan di awal tadi, tentu saya akan merekomendasikan Elite XL2 ini. Tapi pada intinya, review ini jelas bukanlah penilaian yang absolut. Bisa jadi hal-hal yang saya suka atau plus menurut saya buat teman ternyata berbeda. Yang terpenting adalah apapun kesimpulan teman setelah lihat review ini, jangan lupa untuk selalu keep smart and be yourself. Jaga kesehatan diri dan kelestarian lingkungan sekitar. Terima kasih buat Eagle yang sudah mendukung video ini. Saya MS Membaka Baka Channel, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum.